Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah yang maha sempurna. Di atas buminya kita berpijak, di bawah cakrawala langitnya kita bergerak, di dalam genggamannya kita tercipta, dalam kehendaknya kita berjumpa, bersatu berkumpul dalam naungan bangsa. Teman-teman semua, jika kita mendapatkan suatu keberhasilan, jika kita mendapatkan suatu prestasi yang dapat kita banggakan, manakah yang teman-teman akan percaya? Apakah teman-teman percaya bahwasannya yang teman-teman raih itu merupakan hasil dari teman-teman pintar dan juga berbakat, atau bawaan dari lahir, atau teman-teman percaya bahwasannya semua yang teman-teman raih itu merupakan hasil dari kerja keras, latihan, belajar, dan juga semangat untuk berjuang. Jika teman-teman memilih opsi yang pertama, biasanya orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mau mengambil resiko. Tetapi jika teman-teman memilih opsi yang kedua, biasanya orang itu akan lebih berani untuk mengeksplorasi. Kenapa? Karena ia menganggap bahwasanya dengan mengerjakan sesuatu yang baru, maka ia juga akan belajar tentang sesuatu yang baru juga. Untuk mengetahui perbedaan antara keduanya dan apakah benar yang telah dikatakan tadi, maka teman-teman harus mengetahui dua konsep yang namanya growth mindset dan juga fixed mindset. Sehingga timbullah pertanyaan, apa sih yang disebut dengan growth mindset dan fixed mindset? Sederhananya, growth mindset dan fixed mindset itu adalah bagaimana caranya kita memandang tentang kemampuan kita. Jika teman-teman memiliki yang namanya growth mindset, maka teman-teman akan melihat kemampuan teman-teman dalam berbagai bidang apapun bisa berubah dan juga bisa berkembang. Dalam artian lain, bisa naik dan juga bisa turun. Terus bagaimana penyebab dari berkembangnya kemampuan kita? Berkembangnya kemampuan kita dapat disebabkan oleh yang tadi, yaitu dengan kerja keras, latihan, belajar, dan juga semangat untuk berkembang. Tetapi sebaliknya, jika teman-teman memiliki yang namanya fixed mindset, maka teman-teman akan cenderung beranggapan bahwasannya kemampuan yang teman-teman miliki merupakan bawaan dari lahir dan sudah tidak dapat untuk berkembang. Hal ini juga berlaku di mana cara teman-teman melihat terhadap kesuksesan orang lain. Karena fixed mindset ini mendorong kita untuk melihat kesuksesan orang lain itu berasal dari bakatnya, berasal dari kepintarannya, juga berasal dari lahir. Menurut Carol Dweck, seorang psikolog asal Amerika juga sekaligus sebagai peneliti tentang mindset, mengatakan bahwasannya orang dengan growth mindset akan meraih lebih banyak hal daripada orang dengan fixed mindset. Karena orang dengan growth mindset ini tidak terlalu khawatir soal tidak terlihat pintar dan juga menggunakan sebagian besar energinya untuk belajar. Orang yang growth mindset ini merupakan orang yang senantiasa menghargai proses. Dan orang yang memiliki growth mindset ini dalam berusaha bukan hanya sekedar usaha, namun usaha yang sudah diperhitungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, bagaimana sih orang yang memiliki growth mindset ini? Orang-orang yang mempunyai growth mindset mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, menganggap sebuah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, tidak menganggap kritik sebagai serangan, melainkan sebagai saran untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, yaitu suka mengerjakan pekerjaan yang sulit dari biasanya yang dikerjakan. Kenapa? Karena ia beranggapan bahwasannya itu sebuah tantangan. Yang keempat, ketika teman-teman dihadapkan dengan sebuah tantangan, maka teman-teman akan melihat tantangan itu adalah sebuah kesempatan untuk bereksperimen dalam mencari solusi. Yang kelima, tidak fokus hanya kepada hasil, tapi juga kepada kemampuan-kemampuan kecil yang dibuat selama proses untuk mencari atau mencapai suatu keberhasilan. Dan yang keenam adalah
bisa memecahkan suatu permasalahan dengan kreatif. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah hambatan kemudian kita gagal, maka sebaiknya kita mempunyai yang namanya growth mindset. Kenapa? Karena growth mindset ini dapat mendorong kita untuk lebih tahan terhadap stres menghadapi kegagalan. Sebuah penelitian di Cina menyatakan bahwasannya growth mindset ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Terus, bagaimana sih caranya kita mempunyai yang namanya growth mindset? Yang pertama, mulai dari pengetahuan terhadap diri. Kita harus mengetahui apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kita juga harus mengenali diri kita dan juga mengenali kelemahan kita. Untuk mengenali kelemahan kita, maka kita harus melakukan feedback minimalnya dalam pertemanan. Kita tanyakan kepada teman kita apa sih yang menjadi kelemahan kita dan apa sih yang menjadi kekurangan kita. Yang kedua adalah cari info terkait brain plasticity atau plastisitas otak. Brain plasticity ini merupakan kelenturan otak karena otak ini dapat dilatih dan juga berubah. Semakin kita banyak belajar dari pengalaman, maka sambungan saraf-saraf di otak ini akan semakin menguat dan akan ada jalur-jalur baru yang tersambung. Yang ketiga, ketika kita masih dalam keadaan fixed mindset, coba kita ulik tentang kehidupan orang-orang sukses. Apakah benar orang-orang sukses tersebut sukses karena bakat alami mereka atau juga dibarengi dengan kerja keras, latihan, belajar, dan lainnya. Yang keempat, ketika kita dihadapi dengan sebuah tantangan, maka kita harus menganggap tantangan itu sebagai suatu kesempatan untuk kita memperbaiki diri atau untuk belajar. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya growth mindset ini merupakan salah satu faktor untuk kita menuju sebuah kesuksesan, dan juga dengan kita memiliki growth mindset akan membuat kita untuk lebih berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga hal tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.